Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita sampai di episode 26 ya. Iya, Sang Prabu. betul. Terima kasih atas waktunya Sang Prabu untuk berbagi ilmu rohani. Untuk ini saya mohon izin untuk membacakan. Kita langsung aja ke catatan. Sabtu Pahing, Minggu Pon, 29 Juli 2006 pukul 24.00. Guru gaib datang memberitahu. Mungkin di sini Sang Prabu bisa menjelaskan secara singkat saja dialog dari guru gaib. Dan perlu saya jelaskan juga di sini setiap tamu yang datang itu selalu mengucapkan salam dan ketika berpamitan juga beliau salam. Silakan Sang Prabu. Beliau itu datang, Iya. terus tiba-tiba ada pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Lalu saya kepada guru bilang, saya punya dua pertanyaan yang Iya. pertama, bencana yang ada di Nuswantara ini, Nuswantoro ini, kenapa yang jadi korbannya rakyat? Sebenarnya mereka tidak mengerti apa-apa, bukan penguasa. Iya. Yang kedua, saya diperintahkan pergi ke Jakarta, cuman rezekinya hanya pas-pasan. Iya. Sebenarnya saya juga sudah berupaya ya untuk ibaratnya perjalanan Iya. yang bekalnya supaya Ada cukup biaya ya. di sana, biaya hidup di Iya. sana gitu. Guru menjawab, kalau pertanyaanmu seperti itu, Nger, Eyang tak bilang kepada Tuhanmu, nanti akan Eyang jelaskan kepada Angger. Sudah sampai di sini dulu, Eyang pamit gitu. Terus beliau pergi. Terima kasih Sang Prabu. Dari sini juga sudah secara ringkas mungkin memang ada pertanyaan Sang Prabu itu berkaitan dengan rahasia Allah, bencana, rezeki itu kan memang rahasia Allah ya Sang Prabu. Jadi beliau juga dengan bijak dan beliau langsung ingin menanyakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, begitu ya, Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Minggu Pon malam Senin Wage tanggal 30 Juni 2006 pukul 22.30. Beliau kedatangan guru gaib lagi. Dan di sini episode selalu saya tekankan beliau itu dibimbing sesuai dengan tingkatan. Dari dulu guru jasa, sempat dulu juga dibimbing oleh Nabi Khidir, dan sampai sekarang beliau dibimbing oleh golongan malaikat utusan Allah, kan gitu ya Sang Prabu. Silakan Sang Prabu untuk menjelaskan dialog ini. Angger anak Prabu Eyang datang. Eyang akan menjelaskan perkara yang jadi pertanyaan Angger. Iya. Eyang dapat pemberitahuan dari Tuhanmu untuk menjelaskan kepada Angger bab masalah pertanyaan yang pertama yang menjadi pertanyaan Angger, bencana yang ada di Nuswantoro ini untuk keseimbangan alam dan menyempurnakan manusia yang sudah banyak. Alam yang melaksanakan, alam yang bekerja gitu. Semua itu sudah menjadi kehendak Tuhanmu. Yang kedua, masalah perkara besok. Bisa saja minggu depan, bulan depan, akan tetapi perkara Angger diberi lancar rezeki. Orang bakal mikir bab amanah Tuhanmu. Iya. Besok kalau sudah saatnya, tidak akan seperti ini Nger rezekimu. Besok Tuhanmu memberi rezeki. Berangkatlah ke Jakarta, berembuk masalah lumpur panas atau lumpur Sidoarjo itu kan. Iya. Kalau tidak diberantasi, tidak akan berhenti. Banyak orang yang linuih
memiliki kemampuan supranatural datang mengenai masalah itu, akan tetapi tidak bisa diselesaikan sebab Tuhanmu akan merestui manusia yang mendapatkan amanah untuk menyelesaikan masalah Nuswantoro. Cukup sampai di sini saja yang Ger, yang akan pulang. Lalu wassalam. Terima kasih Sang Prabu, di sini cukup jelas, banyak nasihat-nasihat. Ini sebenarnya kalau kita dengar dari guru gaib ini juga nasihat buat kita nih, ya Sang Prabu, peringatan-peringatan buat kita agar kita lebih berhati-hati dalam berkehidupan ini. Kita lanjut ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Rabu Legi malam Kamis Pahing 2 Agustus 2002 pukul 20.00. Di sini kedatangan Adipati Surya Kencana untuk melaporkan ke Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Beliau datangnya menjelaskannya begini. Sudah lama saya tidak sowan itu datang ke sini. Saya Surya Kencana dari wilayah Ciamis. Saya ingin minta petunjuk masalah kahanan di daerah saya. Terus saya bilang, mengenai masalah bencana itu sudah dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting bimbing wadah jasad yang ada di sana biar dekat kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tuntun supaya ingat gitu. Terus beliau menjawab, iya baik, apa yang menjadi pembicaraan Sinuwun akan saya laksanakan. Sampai di sini dulu, saya datang, wassalam, pamitan pergi beliau. Terima kasih Sang Prabu untuk penjelasannya di catatan Rabu Legi malam Kamis Pahing ini. Kita lanjut dengan tanggal yang sama, jam yang berbeda ya Sang Prabu ya. Pukul 23:53 kedatangan guru gaib kembali. Silakan Sang Prabu, kalau memang mau dijelaskan di sini. Kalau tidak memang dijelaskan, kita lanjut ke catatan berikutnya. Enggak, ya terus saja. Terus ya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Kamis Wage malam Jumat Kliwon 10 Agustus 2006 pukul 22.30. Guru gaib datang kembali memberi kabar. Silakan Sang Prabu, kalau memang ini berkenan. Beliau datang tuh memberi kabar seperti ini. Angger anak Prabu, Eyang datang memberitahu. Angger tidak diperkenankan untuk pergi minggu ini. Tuhanmu mempunyai rencana lain, masalah Nuswantoro. Eyang sendiri tidak bisa apa-apa, itu kehendaknya Tuhanmu. Keluarlah Angger, jangan terhalang genteng di ruang bebas gitu. Baca surah Al-Fatihah, salawat Nabi 7 kali, dan Allahu Akbar 3 kali. Itu untuk membuka auramu, cahaya. Iya, cahaya. Orang-orang pada ngerti sejatimu Nger. Sudah saatnya mengerti, tetapi kudu rendah hati. Catat ya Nger, untuk pengingat besok-besok ada gunanya untuk anak putu. Setelah itu beliau mengucapkan pergi wassalam. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Jadi di sini juga sebenarnya dari perjalanan beliau itu juga ada ilmu buat kita, yaitu kepatuhan. Karena beliau patuh apa yang menjadi perintah Allah. Jadi beliau patuh kepada guru, juga otomatis kan patuh kepada Allah karena itu perintah Allah kan begitu ya. Betul, iya. Kita lanjut
ke catatan berikutnya. Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, 10 Agustus 2006, pukul 22.30. Beliau guru gaib datang kembali. Silakan Sang Prabu kalau memang di sini dapat izin untuk dijelaskan. Dilompatin aja. Dilompatin ya. Isinya. Jadi di sini beliau masih merahasiakan untuk dialog dengan guru gaib. Memang ada hal-hal yang penting dan rahasia, dan itu belum saatnya untuk beliau sampaikan. Kita sabar, di suatu saat nanti beliau pasti menyampaikan itu semua dari rahasia-rahasia, kan begitu ya Sang Prabu ya. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Kamis Wage, malam Jumat Kliwon, 10 Agustus 2006, pukul 23.30. Kedatangan Ibu Bumi. Nah, di sini ilmu yang terbaru nih buat kita supaya kita paham semua. Tapi kita kembalikan lagi ke Sang Prabu, dapat izin menjelaskan atau tidak, itu kewenangan dari Sang Prabu. Silakan. Kedatangan Ibu Bumi. Ibu Bumi itu maksudnya bumi yang kita injak ini. Bernyawa jadi ya? Bernyawa. Jadi kalau bumi itu bernyawa, tapi makhluk Allah bernyawa tapi tidak berjiwa. Yang berjiwa itu manusia dan golongan jin. Jadi bisa komunikasi. Gitu. Saya memanggilnya Ibu Bumi, saya sebut Nyai Siti, ya kan? Saya manggilnya biasa Ibu Siti. Ketika saya sedang di tempat tidur, akan tidur, mau istirahat, dalam kamar tercium aroma tanah yang tersiram air. Jadi seperti kayak angku ya. Kayak di pedesaan gitu ya, Sang Prabu aromanya ya. Aroma, jadi kena kering kesiram air itu kan begitu. Jadi ciri khasnya beliau kalau datang itu seger lah, ya, seger gimana gitu. Ya. Tak lama berselang ada suara mengucapkan salam. Nah, salam, terus saya juga menjawab. Beliau bilang begini, Sinun Prabu, titik-titik, saya datang ingin menjelaskan masalah lumpur. Masalah lumpur tidak akan berhenti kecuali Allah yang memerintahkan saya. Bilang gitu. Nah, setelah itu, saya itu makhluknya Allah, tidak bisa apa-apa. Saya ini, katanya bilang, dicoblos-coblos oleh manusia menuruti kepentingan pribadinya yang mengelola. Lumpur panas itu sebenarnya hawa nafsunya manusia yang saya serap lalu saya keluarkan, tidak akan berhenti kecuali diperintah oleh Gusti Allah. Nah, gitu loh. Banyak orang-orang linuih yang memiliki kemampuan supranatural datang ke sana ingin menghentikan lumpur panas, akan tetapi tidak akan bisa kecuali orang yang dipilih oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan bisa menghentikan lumpur, sebab dia memohon kepada Allah. Kalau beliau kan bilang dumateng Gusti Allah. Terus ini masih ada kepanjangannya, ya, tapi tidak usah perlu disebutkan lah. Ini kan teknisnya, gitu loh. Nah, jadi memang di sini dialog antara Sang Prabu dengan Ibu Bumi. Kan begitu ya Sang Prabu. Jadi kalau beliau menyebut Nyai Siti gitu. Jadi memang bumi ini bernyawa, makhluk Allah ya, Sang Prabu ya. Karena di sini beliau memperkenalkan ke Sang Prabu. Tapi di sini ada sedikit pertanyaan nih Sang Prabu. Untuk ketemu dengan Ibu Bumi, apa pertama kali memang di tanggal ini, apa sebelumnya sudah pernah berdialog dengan beliau? Itu pernah sekali pernah. Ketika itu sudah hafal saya siapa dirimu. Oh, beliau gitu. Dulu pernah ini bla 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 bla, saya tahu gitu. Tahu gitu loh. Karena
setiap manusia yang meninggalkan jadi pendem itu kan menyatu kepada Oh, itu iya. lagi, Iya. itu loh. Kembali ke bumi lagi ya. Ke bumi lagi itu. Jadi setelah itu ya bahkan bukan hanya ini aja, masih Iya. katakan menceritakan hal lain, Iya. ya, hal lain tentang bumi sebetulnya. Jadi dengan adanya penembangan itu sebetulnya bumi itu mengeluh. Ketika Prihatin ya. Prihatin karena rasanya gatal gitu loh. Makanya banyak longsor, sebetulnya gerak gitu seperti itu. Dan tidak semua makhluk Allah juga bisa berkomunikasi dengan beliau. Iya. Hanya makhluk Allah yang memang dikehendaki, Iya. kan begitu ya Sang Prabu. Jadi beliau itu paling tidak menyampaikan rasa keprihatinan kepada Iya. makhluk Allah yang memang dikehendaki bisa berdialog dengan beliau gitu. Sebetulnya begini, Pak Agus, saya sendiri tidak pernah berpikir berangan-angan bisa ketemu dengan beliau dengan baik dalam perjalanan. Saya tidak sama sekali. Jadi tidak berangan-angan kepingin, enggak. Tapi ya memang secara otomatis aja kayak ada sistem yang mengatur gitu loh. Allah yang mempertemukan, Iya, kan gitu. iya, itu bukan karena kehendak saya. Kalau kehendak Sang Prabu, mestinya Sang Prabu kan mencari kesana kesini gitu. Enggak, saya tidak pernah pergi kemana-mana, cukup dalam suatu tempat, Iya. mereka yang datang. Kalau saya harus pergi, Iya. ngabisi ongkos, ngabisi waktu, gitu loh. Tapi tidak lah, ya memang beruntungnya saya tidak harus pergi kemana-mana, cuman mencatat aja beliau kedatangan ibaratnya makhluk Allah itu, seperti itu. Jadi kalau bisa saya sedikit menambahkan nih, Sang Prabu itu mengembalakan pena dan buku ya. Secara pribadi saya berasumsi sih seperti itu gitu loh. Sang Prabu bagi saya adalah pengembala memang yang dipertemukan Allah, dikehendaki Allah untuk berdialog dengan siapapun di alam gaib, dan itu tercatat dan dicatat oleh Sang Prabu. Iya, tapi kalau Gitu, saya ya. pribadi sini tidak merasa dirinya seperti itu, siapa-siapa gitu loh. Iya. Saya hanya sekedar menjalani hidup sebagai rakyat biasa gitu Iya, aja. betul. Terima kasih Sang Prabu atas kesederhanaannya dalam memberikan nasihat-nasihat dan memberikan penjelasan-penjelasan. Kita lanjut ke episode berikutnya. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.